semua orang itu berpeluang untuk berprestasi, termasuk saya dan teman-teman semua. Dulu saya selalu berpikir ketika di awal, bisa nggak ya, termasuk dulu ketika saya masuk di keperawatan. Semua orang berpikir, Biru kenapa kamu masuk di keperawatan? Itu emang prospektif ya, emang itu bagus ya. Itu yang terjadi pada saya, dan saya waktu itu oh iya ya, prospektif enggak ya, tapi terlanjur keterima di situ gitu ya waktu itu, karena harus milih waktu itu pakai program beasiswa. Akhirnya yang terjadi pada saya, tahun pertama saya bingung, aduh gimana ya nanti kalau nggak bagus dan sebagainya. Nah, dalam kebingungan itu, ketika adik-adik punya sesuatu, mestinya langsunglah punya mimpi, ya. Jadi teman-teman semua di sini sebenarnya berpeluang untuk menjadi the top. Top di sini puncak, semua orang mempersepsikan yang berbeda-beda. Puncak bagi saya belum tentu puncak bagi teman-teman semua, tetapi saya yakin semua orang bisa berpotensi menjadi top. Baik. Intinya teman-teman, ketika saya sharing dengan teman-teman lain yang ada di Fakultas Kedokteran, ternyata kuncinya apa? Bukan pada kemudian pinter banget dan sebagainya, tetapi kuncinya adalah pada kemauan dan dream. Dan itu yang terjadi pada saat saya dulu masuk, sehingga dream saya bergeser. Nah, pertanyaannya, saya bisa nggak ya? Saya bisa nggak ya menjadi bagian dari seperti kakak-kakak yang akan presentasi nanti dan sebagainya? Bisa apa enggak? Apakah itu susah apa enggak? Nah, jadi yang harus teman-teman yang lakukan adalah yang pertama, make sure your dream. Teman-teman mau jadi apa? Cita-citanya apa? Jadi ketika teman-teman mau punya capaian sesuatu, saya pengen jadi ini, saya pengen punya penelitian ini, saya ingin memecahkan rekor ini. Pertama, pastikan teman-teman punya dream, punya mimpi. Apa yang ingin teman-teman capai dan teman-teman buat. Teman-teman, nanti ketika teman-teman sudah ada di dunia tidak lagi SMA, sudah ada di universitas, apalagi teman-teman sekarang sekolah, tidak semua masyarakat Indonesia itu bisa sekolah. Hanya sekian persen, dan apalagi teman-teman tahu nanti ketika teman-teman masuk di universitas, hanya 0,02% penduduk Indonesia yang bisa menginjakkan di perguruan tinggi. Nah, dan teman-teman, status teman-teman menjadi siswa dan menjadi mahasiswa nantinya itu terjadi berapa kali? Sekali ya. Ada yang pengen remet? Yang pengen diulang lagi? Besoklah sekolahnya ngulang lagi. Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, karena itu teman-teman, karena teman-teman itu hanya sekali itu teman-teman gagal, maka sekali itulah teman-teman membuat satu pijakan yang gagal juga. Jadi ketika teman-teman gagal merencanakan, maka teman-teman merencanakan untuk gagal. Maka pastikan teman-teman, waktu menjadi siswa, adik-adik semua di sini yang hanya sekali, gunakan itu dengan optimal, karena tidak semua bisa menjadi siswa SMA 2 Bantul, dan tidak semua bisa merasakan fasilitas yang ada di SMA 2 Bantul dan nanti menjadi mahasiswa, atau teman-teman menjadi mahasiswa. Karena itu, yang perlu teman-teman ingat, suatu hari nanti teman-teman semua hanya akan menjadi memori. Memori bagi orang-orang di sekitar teman-teman. Pertanyaannya, memori yang akan mereka ingat apakah memori kebaikan atau keburukan? Atau malah kita menjadi orang yang kalau nggak ada mah, alhamdulillah dunia menjadi tenang gitu ya. Atau ketika kita nggak ada, semua orang nangis, dan kenapa dia sudah nggak ada? Ketika kita nggak hadir rapat, terus kenapa dia nggak hadir rapat? Biasanya kok dia hadir rapat, konsepnya jadi jelas. Kalau dia hadir di tim penelitian kita beres. Itulah menjadi orang yang itu, jadilah be a good one. Jadilah yang terbaik ya. Jadi yang menjadi orang yang baik dan terbaik, dan itu akan dikenang oleh sejarah. Nah, ini pertanyaan saya. Ini adalah gedung-gedung tertinggi di dunia. Kenapa mereka menjadi terkenal di dunia? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa? Paling, betul. Karena mereka adalah bangunan paling tinggi yang ada di dunia. Ada kata paling di situ. Jam paling besar, bangunan paling tinggi. Jadi teman-teman, sekarang ini masanya masa di era global. Orang tidak hanya yang dihitung, tidak hanya orang yang sekedar survive. Kalau teman-teman yang penting saya lulus, nanti saya keterima di UGM, di UI, di ITB, di mana dan sebagainya, itu artinya teman-teman hanya bisa survive. Yang dibutuhkan oleh bangsa kita, yang dibutuhkan oleh dunia saat ini adalah orang-orang yang unggul dan bisa bersaing di era global. Makanya teman-teman harus siap itu dan mempersiapkan itu, tidak sekedar survive. Oke? Nah ini tentang siswa yang dikenal. Ini dulu Menara Eiffel, ini dulunya terkenal sekali. Sekarang juga masih terkenal, tapi cuma buat foto-foto, bukan lagi bangunan yang paling tinggi. Karena dulu dia ada yang paling tinggi. Satunya lagi, itu apa itu teman-teman? Ada yang tahu?
Ya, itu kalau di Arizona ya. Kenapa dia yang paling terkenal juga? Karena dia yang waktu itu paling dalam akibat kejatuhan meteor ya kalau nggak salah. Agak lupa pelajaran IPA nih, udah lama nggak belajar IPA ya. Nah itu, maka yang disitulah teman-teman yang memilih mau jadi orang yang paling baik dan dikenang baik atau paling buruk dan dikenang buruk. Kalau teman-teman hanya menjadi siswa yang sedang-sedang saja, ya paling pinter juga enggak, paling nggak pinter juga enggak, sedang-sedang saja. Saya pernah punya cerita, suatu hari saya pulang ke sekolah ini dengan teman saya, seorang lulus sekelas dengan saya. Guru-guru tiba-tiba, Birul alhamdulillah datang lagi ke sini bla bla bla. Satu lagi, loh ini siapa Birul, temanmu kuliah ya? Lah bu ini teman sekelas saya. Artinya apa teman-teman semua? Sama-sama satu kelas, sama-sama satu sekolah, tetapi kebermanfaatan kita itulah yang akan diperhitungkan oleh orang lain ya. Maka teman-teman berusaha menjadi orang yang best ya, paling. Oke? Sudah siap ya? Satu. Nah, jadi teman-teman, ini siswa ya, mahalnya diganti siswa ya. Jadi teman-teman karena hidup ini hanya sekali dan teman-teman menjadi siswa hanya sekali, tinggalkanlah sejarah yang terbaik dalam hidup teman-teman. Sehingga ketika teman-teman lulus dari sini, guru-guru pun akan mengenang hal-hal yang baik. Wah dulu nih masnya itu nih, mbaknya yang itu. Nah seperti itu, sehingga tetap keep in kontak, keep in prestasi sampai nanti kita walaupun telah lulus dari sini. Makanya tinggalkan sejarah yang terbaik. Kenapa sih sampai sekarang Bung Karno dan sebagainya masih dikenal di dunia ini, di Indonesia? Karena mereka berusaha menyisakan dan meninggalkan sejarah-sejarah yang terbaik. Dan semua orang punya buku sejarah masing-masing. Kalau saya sejarahnya seperti ini, yang lain sejarahnya seperti apa, maka adik-adik semua mestinya menyiapkan buku sejarah saya besok seperti apa ya. Nah seperti itu. Nah kalau teman-teman mau sukses, kuncinya adalah memaksa diri. Gak ada orang sukses itu yang gak mau berusaha lebih keras. Kalau teman-teman cuma mau jadi gagal, itu otomatis. Asal teman-teman gak mau berusaha, udah gak usah ikut penelitian, gak usah ikut lomba, gak usah rajin belajar, ya otomatis itu akan menjadi orang yang gagal. Maka kalau teman-teman nanti bincang-bincang mungkin dengan teman-temannya yang suka penelitian, dengan kakak kelas nanti yang di universitas sebagaimana, orang-orang sukses itu tidurnya berapa jam? Di sini teman-teman tidur berapa jam? 8 ya? 8 jam ya. 8 jam itu adalah tidur normal untuk balita. Ya, saya orang kesehatan ya, 8 jam itu ya tidur normal untuk balita. Kita 6 jam itu sudah sangat cukup. 6 jam. Kurang sedikit nggak apa-apa masih ya. 6 jam itu masih cukup untuk kita sebagai usia sekian. Nah, saya udah atas banget sih. Ada usianya berapa? 16 ya? Oh 15 atau 14 ya udah, saya udah 20 ya baiklah. Nah jadi seperti itu. Artinya teman-teman, yaitu sukses itu membutuhkan upaya yang besar. Ketika teman-teman ingin punya capaian yang besar, maka teman-teman butuh usaha yang besar juga ya. Jadi itu. Nah jadi nggak ada elevator buat teman-teman sukses. Saya mau sukses mbak, tapi kayaknya saya mau ya udah inginnya muda bersenang-senang gitu, terus nanti tua kaya raya mati masuk surga. Enggak ya, enggak ada istilah itu. Yang ada adalah ketika teman-teman mau mencoba mendaki tangga itu untuk meraih kesuksesan. Nah, sukses itu setiap orang punya definisi, tapi saya nggak akan jelaskan tentang sukses itu. Nah, terus kalau kita gagal gimana? Ini teman-teman tahu nggak itu siapa? Ya, Sandiaga Uno. Sandiaga Uno itu orang yang terkaya di Indonesia tahun lalu. Tahun ini masih enggak ya? Saya kurang update, tapi tahun lalu kemudian saya ketemu Sandiaga Uno. Kita bincang-bincang waktu itu, dan saya nggak tahu kalau itu Sandiaga Uno, parahnya. Karena saya kurang update ya, waktu ada Sandiaga Uno, kita duduk bersama di bawah ini di karpet, waktu itu beliau pembicara, tapi saya nggak tahu ada acara yang Leader for Indonesia, itu antara Indonesia, Malaysia, Singapura, ya tiga negara itu acaranya mengadakan McKinsey Company dari US. Nah waktu itu pembicaranya ada beliau dan saya nggak tahu kalau beliau ada pembicara. Dan ketika beliau itu ngobrol-ngobrol dan sebagainya, ternyata teman-teman, beliau untuk menjadi sukses seperti itu, beliau dari kegagalan yang sangat besar sekali. Makanya waktu itu beliau bilang, kalau kita tidak pernah gagal, if you are never failure, so you will never grow up. Kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak akan pernah tumbuh. Karena dari kegagalan itulah saya sekarang bisa seperti ini, kata Sandiaga Uno. Dan saya sekarang yang berdiri di sini, bisa ikut berdiri di sini, ikut berdiri di mana-mana, itu juga karena sebuah kegagalan besar. Tapi ketika kita berhasil untuk
Itulah teman-teman namanya sukses ya. Oke, nah ini sukses itu complicated dan banyak trials-nya, banyak mencoba, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, dan penuh challenge ya, penuh tantangan. Oke, sebentar. Nah, jadi teman-teman, gimana sih kesuksesan itu bisa datang? Ada penelitian, sukses itu datangnya yang 80% dari soft skill, yang lainnya dari hard skill. Artinya teman-teman, ketika teman-teman mengandalkan saya pinter kok, anak yang olim banget apa gimana, itu juga nggak cukup. Teman-teman harus punya nilai-nilai sosial yang diberikan ke teman-teman yang lain. Karena nanti ketika teman-teman di dunia kerja, jadi seorang researcher sekalipun, profesor sekalipun, teman-teman nggak akan pernah bisa bekerja sendiri. Ya, itu oke. Nah, sebenarnya modal sukses itu 2M. Teman-teman di sini punya 2M? Ada yang punya 2M? Gak punya ya Pak? Gak punya. Semua gak ada yang punya 2M, tapi 2M di sini sangat murah. Yang pertama adalah me. Teman-teman diberikan kesehatan, diberikan peluang banyak. Itu adalah modal yang sangat besar. Karena kalau teman-teman tahu harga organ-organ yang ada di diri teman-teman itu sangat mahal sekali ya. Teman-teman tahu gendang telinga yang sintetis aja, itu gak ada yang asli ya. Kita gak bisa cangkok gendang telinga dari siapa, gak bisa. Kan jantung bisa ya, ginjal bisa, tapi kalau gendang telinga nggak bisa. Itu kalau teman-teman misal rusak apa gimana, ganti gendang telinga yang sintetis 300 juta. Gendang telinga loh ya, kita diberikan macam-macam gratis. Itu harus dimanfaatkan. Yang kedua adalah kemauan ya. Kalau teman-teman mau, insya Allah pasti bisa. Nah, ini teman-teman, sukses itu nggak bisa kalau tanpa you, ya kan? Coba bacanya jadi apa? Skes kan? Kalau tanpa you-nya. Jadi teman-teman, sebenarnya kunci kesuksesan masa depan itu ada di tangan teman-teman sendiri. Ya, ada di you, itulah yang paling penting. Jadi teman-teman mau jadi apa dan mau bagaimana, kuncinya di you itu sendiri. Jadi rencanakanlah untuk sukses. Ini saya tanya siapa? Ada tulisannya sih, Andrea ya. Ya, Andrea ini kira-kira badannya seperti ini, itu dia merencanakan badannya seperti ini apa sudah seperti ini baru bermimpi, oh besok badanku bakal besar? Sejak badannya kecil apa ketika badannya udah besar? Sejak badannya kecil. Jadi sekarang dia bisa jadi seperti itu. Artinya teman-teman, merencanakan masa depan itu bukan besok ketika saya sudah sukses, tapi saya mau sukses dengan jalan apa, dan saya mau sukses jadi seperti apa. Rencanakan dari sekarang. Sekarang perencanakannya ya. Nah, jadi punya dream yang jelas. Ini ada penelitian di Harvard University. Harvard University itu universitas terbaik di dunia ya. Jadi ada cerita. Nah, ceritanya itu ada sekelompok orang yang di situ dikasih kuesioner gitu ya. 27% itu tidak punya cita-cita yang jelas. Tanyain, cita-citamu apa? Gak tau lah. Pokoknya ya mengalir saja lah ya, seperti air. Nah, itu kasihan gak punya cita-cita. 60% punya cita-cita tapi gak jelas. Cita-citamu apa? Jadi orang sukses. Itu cita-cita yang gak jelas. Semua orang juga pengen jadi itu. Atau pengen masuk surga. Itu juga belum jelas. Semua orang pasti pengen ke situ. Belum spesifik. Ya, setelah teman-teman pengen masuk surga dengan cara apa? Nah, 10% ini punya cita-cita yang jelas. Jadi dia ditanyain, cita-citamu apa? Jadi dokter, jadi perawat, saya jadi profesor, mau jadi ahli mesin. Dia punya cita-cita yang jelas. Dan 3% punya cita-cita yang jelas dan dia menuliskan cita-cita itu. Akhirnya teman-teman, 10 tahun kemudian mereka diberikan kuesioner ulang. Dan apa yang terjadi? Ternyata yang 27% tadi, cita-cita yang gak jelas, itu jadi orang yang gagal. Gagal total, mereka jadi orang yang ya gak sukses sama sekali. Yang 60% orang rata-rata, ya jaga toko lah ya, nah kayak gitu-gitu, rata-rata. Jadi orang rata-rata. Nah, yang 10% itu mereka menjadi orang yang sukses. Sukses saja, bukan topnya. Jadi mungkin kalau di perusahaan dia sub-manager, bukan yang punya perusahaannya, bukan CEO-nya. Nah, yang 3% inilah yang menjadi orang yang sangat sukses. Artinya teman-teman, ketika teman-teman punya capaian, ingin punya cita-cita apa, tuliskan itu, berdoa itu, dan berusaha kapan ya ini akan terwujud dan segera wujudkan itu. Nah, ini contoh misal cita-cita saya, ini di desktop laptop saya ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi memapkan mimpi, ini map yang saya buat. Nah, satu cerita, saya waktu itu bermimpi menjadi mahasiswa berprestasi UGM. Saya tuliskan sejak saya lulus dari SMA 2 Bantul. Jadi waktu itu saya tulis tanggal 16 April 2010. Saya tulis mahasiswa terbaik UGM. Saya nggak pernah tahu di sana ada mahasiswa teladan atau apa. Yang penting saya hanya menulis itu. Intinya saya ingin menjadi mahasiswa yang terbaik di UGM. Saya nggak tahu bagaimana Allah mewujudkan itu, tetapi ternyata
3 tahun kemudian, tanggal 22 April 2013, Allah mewujudkan itu hingga akhirnya cita-cita ini tercapai. Ya, jadi terakhir ya, punya target yang spesifik. Ikutlah kompetisi ya, karena itu bikin kita keliling Indonesia, keliling dunia dengan gratis. Mumpung teman-teman jadi siswa, itu efek sampingnya. Nah, terakhir penutup saya, hidup ini adalah 3C. C yang pertama adalah choice, pilihan. Teman-teman mau memilih menjadi orang yang biasa atau menjadi orang yang luar biasa? Teman-teman menjadi orang yang penting apa orang yang gak penting? Itu adalah pilihan teman-teman. Yang kedua adalah change, peluang. Peluang itu hanya datang sekali. Ketika teman-teman ini peluang ada acara ini, teman-teman datang, berarti teman-teman manfaatkan peluang. Tapi kok ketika teman-teman gak datang, besok ada acara lagi seperti ini, itu bukan lagi peluang yang sama, tetapi itu adalah peluang lain. Peluang lainnya. Jadi manfaatkan setiap ada peluang yang datang, gunakan peluang itu dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah tantangan change. Kita mau berubah apa enggak? Kalau teman-teman ya sudahlah saya seperti ini saja, kayaknya nggak bisa deh seperti itu. Itu yang membuat mindset adalah teman-teman sendiri. Sehingga teman-teman mau berubah apa enggak? Sekali lagi kuncinya adalah di you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Mungkin ada sedikit pertanyaan dulu dari saya. Mungkin banyak orang menganggap pekerjaan perawat itu sebagai asisten dokter. Oh iya. Menurut Mbak, bagaimanakah seharusnya orang memandang perawat itu? Oh baik, terima kasih deh Anda ya. Jadi seharusnya gini, pertama itu yang terjadi memang terjadi seperti kenyataan seperti itu dan terjadi pada saya dan teman saya yang sekarang di pendidikan dokter. Kenyataan dan tahu ya teman saya. Nah baik, waktu itu kenapa dulu kamu mau masuk di perawat, itu pekerjaannya gimana nanti? Nah semestinya sejujurnya perawat itu adalah partner dokter. Karena dokter itu S1, perawat sekarang juga minimal S1 standarnya. Kita sama-sama sejajar. Cuma teman-teman semua yang menunjukkan itu adalah sebenarnya profesionalitas kita. Itulah kenapa saya waktu itu bermimpi menjadi mahasiswa berprestasi. Waktu itu ditantang teman saya, Biru beneran kamu gak salah jurusan? Enggak, saya gak salah jurusan. Insya Allah saya di sini. Saya akan buktikan meskipun saya berada di sini dan meskipun mungkin masyarakat menganggap perawat itu yang standar-standar saja, tapi saya ingin menjadi salah satu bukti bahwa perawat itu bisa out of the box. Perawat bisa di luar standar yang ada dan kita bisa berkontribusi lebih dibandingkan yang lainnya. Ya, tepuk tangan sekali lagi.